Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Walid ini dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Aliyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tugas ulang tengah semester mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Aib Saifuddin MPDI dengan judul Perjuangan Bangsa Indonesia Menuju Kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Yang pertama, yaitu penjajahan bangsa Barat. Pada mulanya, kedatangan bangsa Barat di Indonesia adalah untuk pedagang biasa. Kemudian, mengembangkan sistem monopoli ini berarti bangsa Indonesia mulai dipaksa, ditangkap, dan ditekan dengan berbagai kekerasan agar mau berdagang dengan bangsa Barat. Maka timbullah perlawanan dari bangsa Indonesia seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, Sultan Iskandar Muda, dan lain-lain. Adapun bangsa Barat yang pernah menjajah Indonesia adalah sebagai berikut. Ada 5 bangsa Barat yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu penjajahan Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso del Berti, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairum bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis dapat didesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galpo. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjut di bawah pimpinan Sultan Babuloh, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menetap di timur sampai tahun 1975. Yang kedua, penjajahan Spanyol. Pada tahun 1522, bangsa Spanyol telah sampai di Tidore. Dan pada tanggal 22 April 1529, pihak Portugis dan Spanyol membuat suatu perjanjian yang dinamakan Saragossa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan kekuasaan yang berkepanjangan, dan perjanjiannya itu berisikan bahwa Portugis menguasai wilayah Nusantara sampai ke Irian, sedangkan Spanyol wilayah kekuasaannya yaitu meliputi daerah sebelum timur Irian, termasuk Filipina, terus sampai ke timur. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka Spanyol harus keluar dari wilayah Indonesia, dan wilayah Nusantara ini kemudian berada sepenuhnya di bawah Portugis. Yang ketiga, penjajahan Belanda. Pada tahun 1596, armada dagang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pertama kali sampai ke Kepulauan Nusantara yang pada saat itu berlabuh di Banten. Pada saat itu Banten merupakan kerajaan yang besar, seperti halnya Portugis. Kedatangan Belanda ke Nusantara juga pada mulanya hanya sekedar untuk mencari rempah-rempah dan juga untuk berdagang. Namun pada akhirnya seperti hal Portugis, Belanda juga menguasai serta menjajah Indonesia yang berlangsung kurang lebih selama 350 tahun. Yang keempat yaitu penjajahan Inggris. Pada tahun 1811, armada Inggris yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Shelburne Raffles menyerang Hindia Belanda dan melakukan Batavia. Pada saat itu, kekuasaan Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Penjajahan ini tidak berlangsung lama, hanya 6 tahun. Hal ini dikarenakan Perjanjian Constitution of London yang isinya untuk memutuskan daerah kekuasaan Belanda yang dikuasai oleh Inggris harus dikembalikan lagi. Peristiwa ini berkaitan dengan kalahnya Napoleon Bonaparte dalam pertempuran di Leipzig, yang kemudian pada saat itu memimpin Inggris, yakni Letnan Gubernur John Verdal harus menyerahkan kekuasaan kembali ke tangan Belanda. Dan yang selanjutnya adalah penjajahan Belanda kedua. Berdasarkan perjanjian Constitution of London pada tahun 1814, akhirnya Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Belanda melaksanakan sistem tanam paksa dan pada saat itu juga dinamakan model swasta liberal masuk ke Indonesia. Penjajahan Belanda pada periode kedua ini berlangsung selama 26 tahun dan pada tanggal 10 Maret 1942
Belanda menyerahkan Staffordshire dan Letnan Jenderal Terforten menyerahkan tanpa syarat kepada Jenderal Imamura di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. B. Penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang ternyata tidak berlangsung lama, hanya 3,5 tahun, tetapi cukup merusak penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia. Penjajahan Jepang berakhir ketika Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Secara berturut-turut Hiroshima dan Nagasaki jatuhkan oleh bom atom Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dan kekosongan kekuasaan yang di Indonesia digunakan sebagai balikan oleh para pemuda Indonesia merebut kemerdekaan. C. Penderitaan di bawah penjajahan. Ketika penjajahan Belanda dilakukan oleh Kiyoshi, maka Kiyoshi menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sistem monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan berbagai macam kerja-rudi kepada rakyat. Yang ketiga, mengadakan pemungutan pajak yang memberatkan rakyat. Yang keempat, wajib tanam kopi untuk perdagangan Kiyoshi. Yang kelima, pelayaran hongi. Yang keenam, ekstripasi. Dan yang terakhir adalah tanam paksa. Selanjutnya adalah D. Perjuangan menuju kemerdekaan. Tanggal 20 Mei 1008 merupakan tanggal lahirnya Budi Utomo dan dianggap sebagai tonggak dimulainya kebangkitan nasional. Sejak tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi, tidak dengan kekerasan senjata lagi. Yang kedua, sejak diprakarsai oleh Budi Utomo pada tahun 1908, maka di Indonesia berdiri beberapa organisasi yang bercorak sosial, budaya, politik, maupun keagamaan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, PNI, Muhammadiyah, dan lain-lain. Peristiwa penting di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembentukan BPUPKI dan BPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan BPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, proses perumusan teks proklamasi. Keempat adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu satu, faktor dari dalam atau internal. Yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lampau. Yang kedua adalah perasaan senasib dan selama akibat penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan. Yang ketiga adalah munculnya golongan cendekiawan. Yang terakhir adalah atau yang keempat, paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tadi ada faktor internal, dan pasti ada faktor internalnya. Nah, faktor eksternalnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan munculnya paham-paham baru. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.